di Padang. Lalu kandidat peserta terpilih Dai Muda Indonesia Antv. Lalu juara 1 serapan pidato bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Wah, Masya Allah ya prestasinya. Jadi nggak sabar ya, pengen segera nyambut Ustadz Slamet Tur Anom. Maka dari itu gak usah perlu lama-lama lagi, kita sambut pemateri kita hari ini, Ustadz Slamet Tur Anom. Kepadanya kami persilahkan. Udah masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menjawab salam semoga bisa haji dan umrah. Amin. Amin. Yang menjawab salam yang sedang susah, hilanglah susahnya. Amin. Yang sedang galau, hilanglah galaunya. Yang sedang sakit kepala, jangan hilang kepalanya. Baik. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sodaka wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan sahabat saya, kakak saya, pembina Hiros Kang Eka Sandi. Salam silaturahmi, lama tak jumpa kita. Sehat kan? Hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini belum silaturahmi lagi kita ya, ketemu langsung. Iya. Kangen juga satu saat bisa jumpa kita. Amin, insyaallah. Amin. Sudah di Bandung, Kang? Alhamdulillah, sudah di Bandung lagi sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Rismanto, SPDM Ikom. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir pada acara kami ini. Juga kepada pembawa acara, kepada Ketua Hiros Kabupaten Bandung Barat, juga Kabupaten Bandung, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertatap maya. Ini tidak mengurangi, semoga tidak mengurangi pahala kita. Insya Allah, niat baik selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, para peserta webinar yang saya hormati dan Allah muliakan, semoga setiap niatan kita untuk hadir dalam acara ini selalu mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini tema kita adalah rebahan. Remaja bawa perubahan. Mohon maaf sebelumnya, suara saya apakah terdengar jelas? Sudah clear, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kutip dari apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Gulayaini. Beliau pernah berkata bahwa
pada tangan pemuda itu terdapat kehidupan umat, begitu. Dan pada kaki-kaki para pemuda terdapat keberlangsungan umat ini. Bahkan saya kutip juga apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laisal fata man yakulu kana abi walakinnal fata man yakulu ha anada. Pemuda yang gentleman itu bukan pemuda yang hanya beraninya berkata, ini loh bapak saya, ini loh moyang saya. Tapi pemuda yang gentleman adalah pemuda yang berani berkata, ha anada, ini karya saya. Tak ada kaitannya dengan nenek moyang saya, tak ada kaitannya dengan orang tua saya. Dia punya prestasi sendiri. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan, maka ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Untuk menjadi pemuda yang bisa membawa perubahan, remaja yang bisa membawa perubahan. Setidaknya ketika kita belum bisa membawa perubahan untuk lingkungan, setidaknya untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Maka yang pertama, bekal yang harus kita miliki adalah ilmu. Yang harus kita miliki adalah ilmu. Lalu iman. Include. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan iman, iman dan ilmu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kita. Sebagaimana wahyu pertama pun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra berkaitan dengan ilmu. Atau lebih jelas, lebih luasnya lagi, sains dan teknologi. Bismi rabbikal ladzi khalaq berkaitan dengan iman. Ilmunya mantap, imannya mantap. Bahkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi syarat bagaimana agar kita diangkat derajatnya di sisi Allah, ilmu, iman, iman dan ilmu harus kita miliki. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan lagi, seorang pemuda, nah itu ya. Seseorang dikatakan muda, kalau kita mau dikatakan masih punya semangat muda, itu orang yang punya ilmu, punya iman, punya takwa, ilmu, iman, takwa, dan semangat. Begitu ya. Dia punya iman, punya ilmu, punya ketakwaan, punya semangat. Kalau dalam diri pemuda tidak ada hal tersebut, ilmu tak punya, iman tak punya, ketakwaan tak punya, semangat pun tak punya, loyo saja hidupnya itu. Atau kalau kata orang Sunda itu, huai, huai, maut, huai ujungnya. Begitu. Tak punya tujuan. Hidupnya hanya sekedar hidup saja. Seseorang itu kalau dikatakan pemuda, kata Imam Syafi'i, kalau dia punya ilmu, punya iman, punya takwa, punya semangat, begitu ya, maka dia dikatakan muda. Tapi kalau dia tidak punya empat hal itu, takdirkan 4 kali untuk kematiannya, begitu ya. Artinya dia harus disolat mayatkan, begitu ya. Artinya dia bangkai berjalan. Pada hakikat mati. Maka ilmu dan iman harus ada pada setiap kita. Wahai para generasi muda, ya termasuk saya lah. Saya usianya masih di atas 17 tahun lah. Masih 17, belum begitu plus tua. Ya, Kang, ya. Nah. Senasib sama ya, 17 tahun atas lah. Oh iya. Dan kata kawan saya ini, saya tak akan tua-tua katanya. Selalu Anom saja, panggilan saya Anom ini. Dimanapun dipanggil kawan Anom, selalu muda saja ini. Baik, saudaraku sekalian yang Allah muliakan. Maka pertama yang harus kita miliki adalah iman dan ilmu. Ini include 2 hal yang tidak bisa dipisahkan.
Ketika ilmu dan iman ini tertanam dalam diri kita dengan sebenar-benarnya, hingga bisa menjadi karakter kuat, berurat dan berakar, insya Allah kita akan menjadi layaknya ikan di lautan. Ini sering saya sampaikan. Kita akan menjadi seperti layaknya ikan di lautan. Tentu saudaraku sekalian tahu bahwa ikan di lautan itu kan rasanya asin. Tapi ikannya tak asin. Air laut asin maksud saya. Ikan itu di laut bertahun-tahun barangkali dia. Air laut asin, tapi ikannya tak asin. Kenapa? Hatinya, ikannya hidup. Air laut boleh asin, tapi ikan tak asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Nah, cobalah ikannya itu mati. Diasinin dia asin, diasemin dia asem. Ikan mati. Mudah diasem garemi oleh lingkungan. Itu artinya kalau kita mudah diasem garemi oleh lingkungan, hati kita mati sebenarnya. Iman ilmu kita rapuh. Kita bisa contoh bagaimana para pemuda Kahfi yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu. Luar biasa. Walaupun berada di lingkungan yang tak baik, begitu ya, tapi imannya tetap tegar. Begitu ya? Imannya tetap tegar. Luar biasa. Kenapa? Iman ini akan membuat hati kita hidup. Nah, ketika hati hidup, dia tidak mudah diasem garemi oleh lingkungan. Seorang pemuda yang punya ilmu mantap, iman mantap, dia tidak mudah terbawa sekaba-kaba oleh lingkungan yang tak baik. Akan banyak sekali kita perhatikan bagaimana dulu dia bahkan sampai hafid Quran. Dulu dia ngajinya rajin. Dulu sholatnya nggak pernah ketinggalan berjamaah. Tapi barangkali ketika dia mulai berkurang nilai imannya, dalam artian ketika dia masuk ke dalam lingkungan yang tak baik, begitu ya. Bagaimana? Sebenarnya kita untuk mengetes nilai iman kita, bagaimana perilaku kita ketika keluar dari lingkungan yang tak baik itu. Apakah kita ikut-ikutan menjadi tak baik, atau justru kita bisa membuat perubahan. Begitu, kita bisa membuat perubahan. Nah, tapi ketika iman mantap, ilmu mantap, menjadi karakter yang kuat, maka bagaimanapun lingkungan mempengaruhi dia, dia tidak akan mudah dipengaruhi. Nah, maka kembali ke awal tadi, ilmu dan iman harus ada pada setiap kita. Nah, kemudian ketika ilmu dan iman, maka selanjutnya ilmu dan iman ini melahirkan ibadah. Ketika ilmunya mantap, imannya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya pun mantap. Sehingga ketika dia terjun di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi orang yang bijak. Gitu ya. Dia dulu pesantren, dia dulu sekolah, di sekolah yang favorit barangkali. Dia kuliah, ilmunya mantap, pergaulannya luas. Begitu ya. Akhlaknya pun mantap. Ketika akhlak mantap, ketika ilmu, iman, ibadah yang mantap melahirkan akhlak yang mantap, dia akan bijak menghadapi lingkungannya hingga menjadi agen perubahan. Kalau bahasa Islamnya itu menjadi pendakwah lah. Kita adalah antum duat qabla kulli syai', kata Hasan Al-Banna itu. Kita semua, kamu sekalian adalah
dai sebelum menjadi apapun kita adalah dai untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi dai, pendakwah itu bukan hanya tugas ustadz, gitu, tapi tugas kita semua untuk membawa orang kepada hal yang lebih baik. Bukankah kita tahu satu hadis yang masyhur seringkali kita dengar, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kita melihat kemungkaran dalam artian sesuatu yang tak baik, maka rubahlah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan hati, doakan. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Dengan tangan itu apa? Kekuasaan. Saya berharap mudah-mudahan di antara saudaraku sekalian ini nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi anggota dewan. Itu jadikan kedudukan jabatan itu sebagai alat. Tangan itu kekuasaan. Bukankah segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran? Orang yang punya kuasa ingin membubarkan tempat prostitusi, hanya tanda tangan, selesai, tutup itu tempat prostitusi. Tapi kalau kita yang nggak punya kekuasaan, demo, susah, begitu ya? Susah, kadang tidak terrealisasi. Tapi ketika dia punya kekuasaan, tanda tangannya berfungsi. Luar biasa. Maka rubah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Sampaikan kebenaran-kebenaran itu. Oh gitu ya. Tak mampu dengan lisan, dengan hati. Doakan. Ketika kita melihat lingkungan kita tak baik, banyak kemungkaran, ada kawan kita tak sholat, ada kawan kita berbuat maksiat, doakan. Setidaknya ada kepekaan dalam diri kita, doakan. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Tapi seandainya dengan tangan tak mampu, dengan lisan pun tak mau, ngadoakan juga tidak, mendoakan pun tidak, mati hatinya, tidak punya kepedulian. Begitu ya. Nah, kembali ke awal. Maka bekal yang harus kita miliki, yang pertama tadi ilmu yang mantap. Iman. Ilmu mantap, iman mantap, ibadah yang mantap, lalu melahirkan akhlak. Akhlak ini kebijaksanaan. Kita bisa menghadapi orang. Begitu ya. Bukankah kita bisa lihat bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang mayoritas penduduknya muslim. Muslim terbesar. Ini kita bisa belajar dari bagaimana dulu Wali Songo mendakwahkan Islam di Indonesia ini. Mendahulukan akhlak. Begitu ya. Mendahulukan akhlak. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Begitu ya. Agama yang rahmatan lil alamin. Satu saat ada seseorang bertanya kepada Sunan Kalijogo itu. Ya Sunan, ya. Bolehkah kami pasang sesajen? Boleh. Asalkan dimakan oleh orang satu kampung. Oh, jadi bukan sesajen lagi namanya. Jadi selamatan namanya. Nah, coba kalau ketika itu Sunan Kalijogo langsung memponis orang, ya Sunan, ya bolehkah kami pasang sesajen? Oh, sesajen itu syirik, laknat, kutuk, neraka, kafir, kaburlah orang ini. Begitu ya? Tapi pendekatan, memang itu hukumnya memang haram. Cuma bagaimana kita pendekatan, ada metode. Nah ini akhlak, begitu ya? Islam didakwahkan dengan akhlakul karimah. Bagaimana? Ini meniru akhlak Rasul. Kan pernah datang kepada baginda Rasul. Seseorang kalau kita sebut sekarang ini barangkali preman lah. Datang pada Rasul. Ya Rasul, ada apa? Saya ini preman. Ingin masuk Islam. Ya sudah. Dituntun syahadat oleh baginda Rasul. Selesai syahadat, terus terang saja ya Rasul. Saya ini suka mabuk, suka judi, suka zina,
suka nyolong. Bagaimana ya Rasul? Hente sawios, kalau kata orang Sunda itu. Tidak apa-apa, hente nanaon. Syaratnya satu, kau harus jujur. Mantan preman ini lalu terpikir oleh dia, alangkah mudahnya Islam ini ya. Sudah terang-terangan suka mabuk, suka zina, suka nyolong. Rasul nggak melarang. Syaratnya cuma jujur. Kalau cuma jujur mah itu gampang. Gitu ya. Kalau cuma jujur itu gampang. Ya sudah. Kalau kau setuju dengan persyaratan, kau berjanji di hadapanku, kata Rasul. Akhirnya mantan preman ini berjanji, demi Allah, mulai saat ini dan seterusnya, saya akan selalu jujur. Gak akan pernah berbohong. Akhirnya pulanglah dia. Wah, mudah sekali Islam. Cuma jujur, gampang, kata dia. Akhirnya di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang wanita cantik. Heran, mencrang. Saking cantiknya, kalau minum kopi kelihatan di sini barangkali. Kejar sama dia, dapat. Dia ingat janjinya. Nanti kalau Rasul bertanya, kamu zina apa enggak? Saya jawabnya gimana? Sedangkan saya sudah berjanji untuk selalu berkata jujur. Enggak jadi lagi. Keesokan harinya kawan-kawannya ngajak, yuk kita mabuk yuk. Enggak lah, saya sudah tobat. Gampang, gua traktir. Oke lah ikut. Begitu dia ikut nyekek botol, mau diminum itu minuman keras, ingat lagi janjinya. Nanti kalau Rasul bertanya, kamu mau jawabnya bagaimana? Sedangkan saya harus selalu berkata jujur. Ujung-ujungnya dia temui baginda Rasul. Ya Rasul, sodakta, benar engkau. Yang kau minta nggak berat memang, hanya jujur. Tapi itu kuncinya. Begitu ya. Kunci Islam itu jujur. Kunci iman itu jujur. Tidak ada iman, tidak ada Islam bagi orang yang tidak jujur. Tapi kesan pertama yang timbul, kita lihat kesan pertama yang timbul. Mudah. Begitu ya. Ketika mantan preman itu datang pada Rasul. Ya Rasul, saya suka judi, suka zina, suka mabuk. Bagaimana ya Rasul? Kalau Rasul langsung melaknat dia bagaimana? Itu haram, laknat, terkutuk, neraka, kafir. Kaburlah orang ini. Jadi dia masuk Islam. Tapi pendekatan. Gitu ya. Orang yang imannya mantap. Seorang pemuda yang iman mantap. Ilmunya mantap. Ibadahnya mantap. Melahirkan akhlak yang mantap. Dia berdakwah menjadi agen perubahan. Dia terjun di masyarakat. Menjadi orang yang bijak. Tidak mudah memvonis orang. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Betapa banyak orang lari dari Islam karena sangar, takut melihat wajah kita. Begitu ya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit neraka. Begitu ya. Coba bagaimana kita pendekatan. Begitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan yang menampilkan akhlak yang baik. Begitu ya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit, kata Rasul. Bahagiakan orang, jangan ditakut-takuti. Gitu ya. Baginda Rasul, banyak orang yang masuk Islam karena melihat akhlak baginda Rasul. Rasul nggak pernah dakwah dengan kekerasan. Woi, masuk Islam. Kalau nggak mau, bom, dar. Nggak pernah. Woi, masuk Islam, supermi 2 misalnya. Nggak pernah. Rasul dakwah dengan akhlakul karimah. Karena berawal dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibadah yang mantap melahirkan akhlak yang mantap. Begitu ya. Hingga terjun di masyarakat bisa menjadi agen perubahan. Begitu ya. Segala tingkah lakunya berusaha untuk meneladani baginda Rasul Muhammad SAW. Menjadi rahmat bagi lingkungannya. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan. Kemudian tadi setelah ilmu mantap, iman mantap, ibadahnya mantap, kemudian bisa melahirkan akhlak yang mantap. Hal kelima,
yang harus kita miliki adalah kemauan untuk bekerja keras. Gitu ya. Seorang pemuda, seseorang yang mau bekerja keras. Dunia semakin canggih. Perubahan-perubahan itu konon katanya setiap detik. Perubahan itu setiap detik, kata penelitian itu. Setiap detik berubah dunia ini. Kepada tahapan semakin maju. Kita diam, diinjak orang. Mundur tergilas. Tidak ada pilihan lain kecuali kita terus maju. Maju cara berpikir. Begitu ya. Terus mau belajar, kerja keras. Apa yang ingin kita dapatkan? Begitu ya. Apa yang ingin kita dapatkan di masa depan kita? Kalau kata orang Sunda itu, amuhong perah, maka kedah perih. Gitu ya. Dalam arti kalau mau berhasil, ya harus bersakit-sakit. Berakit-rakit dahulu. Bersenang-senang. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan berharap kita menjadi orang yang berhasil kalau kita tidak siap untuk bekerja keras. Tentu saya ingin bertanya pada saudaraku sekalian, apakah saudara pernah melihat orang miskin beberapa tahun kemudian dia bisa berubah jadi kaya karena kerja keras? Pernah tentunya. Saya ingin bertanya lagi, pernahkah saudara yang hanya lulusan SD, tapi karena dia bekerja keras, dia menjadi orang yang berhasil? Pernah tentunya. Pernahkah saudara melihat orang yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, begitu ya, tapi menjadi orang yang berhasil, begitu, menjadi motivator kelas dunia? Ada itu motivator nggak punya tangan, nggak punya kaki, menjadi orang yang berhasil, sukses, begitu, karena kerja kerasnya. Ya, kalau kita pernah melihat orang yang dulunya miskin menjadi kaya karena kerja kerasnya, kita melihat orang yang cacat lalu bisa menjadi orang yang berhasil. Kita pernah melihat orang yang pendidikannya rendah tapi karena kerja kerasnya bisa menjadi orang yang berhasil. Oke, itu ada kamusnya. Yang nggak ada kamusnya itu adalah orang malas, pemalas ingin berhasil. Itu nggak masuk kamus. Gitu ya. Kerjanya cuma rebahan. Nah, tapi rebahan kita ini bagus ya. Remaja bawa perubahan. Ini hanya rebahan dalam arti yang negatif. Ayo nyo HP, bangun tidur, nyo HP, terus update status, begitu, lain sebagainya. Nggak mau banyak baca, nggak mau banyak bergaul, nggak mau banyak bergerak. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi terus bermalas-malasan. Tahu-tahu umur sudah tua. Ada kamusnya. Pemalas menjadi berhasil. Kecuali mengandalkan keajaiban. Tapi pun itu nggak masuk. Bisawab itu ya. Cipnya itu. Baik saudaraku sekalian Allah muliakan, kerja keras. Kerja keras. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita kerja keras. Dan Rasul itu, baginda Rasul kita ngambil kepada sosok yang mudah kita teladani ya. Yang mudah kita teladani. Karena baginda Rasul itu, saya pernah mengikuti kajian dari guru saya ketika menggali tentang sosok baginda Rasul. Baginda Rasul itu sosok manusia yang benar-benar bisa dijadikan teladan. Baik nabi yang bisa dijadikan teladan. Kalau kita meniru Nabi Sulaiman misalnya, susah nyontohnya. Terlalu kaya, begitu ya. Tapi baginda Rasul sifat kemanusiaannya benar-benar ditampakkan. Benar-benar ditampakkan. Padahal kalau beliau mau, gunung bisa jadi emas. Begitu ya. Beliau punya mukjizat, tapi tidak selalu mengandalkan itu. Kalau Rasul hidupnya hanya simsalabim, abrakadabra, dikit-dikit mengandalkan mukjizat, dikit-dikit mengandalkan mukjizat, kita umatnya mencontoh siapa? Rasul memang punya mukjizat, tapi hanya dalam keadaan tertentu. Beliau memakainya itu. Tidak, beliau bekerja keras. Bayangkan, beliau lahir itu sejak dalam kandungan beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah. Brol ke alam dunia usia 6 tahun kurang lebih. Beliau ditinggal wafat oleh ibu. Sejak kecil yatim piatu. Bayangkan. Gembala kambing. Lalu beliau berbisnis. Beliau berdagang. Luar biasa.
Bekerja keras. Pekerja keras baginda Rasul kita. Nah, maka kita bisa mencontoh keberhasilan akan mudah dapat kita raih kalau diawali dengan kerja keras. Bahwa cerdas itu hanya 1%. Kata orang bijak itu, cerdas, kita punya otak cerdas untuk menunjang keberhasilan itu hanya 1% saja. 99%-nya ditentukan oleh keringat, kerja keras. Kerja keras. Dan jangan lupa kita punya sandaran vertikal kepada Allah. Tugas kita hanyalah berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Berhasil ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah. Karena seorang pemuda yang sudah didasari dengan ilmu mantap, iman mantap, ibadah yang mantap, akhlak yang mantap, dia bekerja keras, dia serahkan semua kerja kerasnya kepada Allah. Seandainya berhasil, alhamdulillah. Seandainya tidak berhasil, Allah Maha tahu yang terbaik. Gitu ya. Allah Maha tahu yang terbaik. Hingga dia tidak sampai terjerumus kepada keputusasaan yang berlarut-larut. Gitu ya. Kerja keras. Kemudian selanjutnya tadi ilmu, iman, ibadah, akhlak, kerja keras, kerjasama. Kerjasama. Siapa sih kita kalau kita sendiri? Gitu. Siapa sih kita kalau kita sendiri? Tak ada apa-apanya. Jangan mau jadi Superman. Superman itu nggak matching. Gitu ya. Superman itu dunia hayalan. Harusnya menjadi super team. Kita bisa hebat. Kita bisa berjaya karena adanya orang lain. Kerjasama. Maka kunci keberhasilan, ada orang bijak mengatakan itu disarikan menjadi 2. Kerja keras dan kerjasama. Bayangkan, kerja keras dan kerjasama. Menjalin silaturahmi, kebersamaan, menjalin persatuan dan kesatuan. Kita bisa hebat itu karena adanya orang lain. Bayangkan ranking 1 dari 1. Kayaknya kurang indah begitu ya. Tapi ranking 1 dari 30 siswa misalnya. Kan ada kebanggaan tersendiri. Kita bisa hebat itu karena adanya orang lain. Begitu ya. Kerjasama, jalin kerjasama, silaturahmi. Begitu ya. Lalu yang terakhir, setelah kita memiliki iman yang mantap, ilmu yang mantap, ibadahnya kita tingkatkan, melahirkan akhlak yang baik, kemudian melahirkan akhlak yang baik, kemudian tadi kerja keras untuk meraih apa yang kita inginkan, lalu kita mau bekerja sama, lalu hal yang paling pokok bagi seorang pemuda-pemudi yang harus kita miliki adalah kepedulian, kepekaan kepada lingkungannya. Begitu. Kita hidup di lingkungan yang mana sih? Gitu ya. Oh, kita hidup di lingkungan yang secara ekonomi menengah ke bawah. Banyak masyarakat yang putus sekolah. Kemudian banyak yatim piatu, banyak orang yang susah. Harus terketuk hati kita. Bagaimana kita bisa membawa perubahan untuk lingkungan kita? Gitu ya. Saya masih terus berusaha ini. Bagaimana agar saya bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana tempat kita tinggal setidaknya gitu. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita bisa mengentaskan anak yatim piatu, orang yang putus sekolah begitu. Masih terus belajar begitu, sedikit-sedikit dipraktikkan. Beberapa waktu lalu saya ikut seminar Masjid Bilioner begitu ya. Masjid Bilioner ini ada di Pontianak begitu. Kalau dulu sering kita dengar Masjid Jogokarian, ini ada Masjid Bilioner. Foundernya itu Ustadz Lukmanul Hakim, beserta dibantu oleh Kang Randy Saputra. Banyak belajar dari sana. Tapi kita perlu membangun kekuatan. Barangkali kita di Bandung Barat nanti bisa membuat satu masjid, begitu. Isinya anak pemuda, begitu ya. Bagaimana masjid itu bisa menghidupi masyarakat. Ini Masjid Bilioner ini luar biasa. Kita belajar di sana. Jadi ada 3 komponen di sana. Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah.
begitu ya, mantap. Bagaimana masjid bisa menghidupi masyarakat. Jadi ketika masyarakat yang hidupnya berdekatan dengan masjid, bahkan kepada masyarakat luas, bisa terhidupi oleh masjid itu. Bagaimana konsepnya, ini kita terus belajar, kita terus bersama-sama belajar. Cuma di sini saya sampaikan untuk membuka cakrawala kita, untuk punya kepedulian. Ketika kita punya kepedulian, punya kepekaan, kita cari formulasi. Kita cari formulasi bagaimana agar adanya kita di dunia ini bisa bermanfaat, bisa membangkitkan orang lain, bisa kita memberdayakan orang lain, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita dasari dengan ilmu, kita gerak sama-sama. Kita berapa lama lagi sih hidup ini? Tak lama kita. Besok kita masih hidup atau tidak, kita nggak pernah tahu. Kalau saya ikut Rasul wafat usia 63 tahun. Usia saya sekarang mau masuk 30 tahun. Berarti saya hidup di dunia ini tinggal 30 tahun lagi. 33 tahun lagi lah. Apa yang bisa kita manfaatkan dari usia 33 tahun ini untuk berkarya? Apa yang kita tinggalkan? Dan iya, kalau sampai, kan kita nggak tahu kapan kita wafat. Tapi kita berusaha, ada niatan kita untuk memperbaiki lingkungan kita. Untuk memperbaiki lingkungan kita. Mau membawa perubahan bagi lingkungan kita. Berawal dari diri kita, kemudian orang terdekat kita, kemudian masyarakat luas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bisa membawa perubahan, khususnya berubah diri kita menuju ke arah yang lebih baik. Umumnya kita bisa membawa perubahan untuk keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bangsa kita Indonesia, lalu bisa kepada seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan lagi kepada saudari moderator. Barangkali ada pertanyaan dari para peserta sekalian, saya persilahkan. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materi dan nasihat yang luar biasa sekali. Tadi betul kata Ustadz, katanya pemuda yang ilmu dan imannya mantap gak akan terbawa arus. Maka dari itu kita sebagai pemuda perkuat ilmu dan iman kita dengan menghadiri acara-acara bermanfaat ya, menimba ilmu setinggi-tingginya, dan dengan bergaul di lingkungan yang baik agar ketika kita sudah mantap nih iman dan ilmunya, kita nggak terbawa arus dan malah kita bisa menjadi orang yang bijak, yang bisa menjadi agen perubahan dengan menampilkan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawabnya kita bagi dua sesi. Yang pertama kita ambil dari sesi chat, pertanyaan dari chat. Untuk yang kedua, karena kita menilai keaktifan untuk pembagian door prize, jadi untuk sesi kedua kita mohon teman-teman yang mau nanya boleh dibuka mic dan videonya dan memperkenalkan langsung nama, dari mana, dan pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama boleh kita ambil dari chat. Ini ada pertanyaan dari yang pertama, kita random aja ya. Pertanyaan dari Kang Rio Sanjaya dari SMKN 3 Pontianak. Wah, luar biasa ini ya. Dari Pontianak jauh-jauh. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang sudah mulai menemukan jati diri spiritualnya? Apakah telah memuaskan mereka atau sebaliknya membuat mereka bingung dan malah terasing dengan modernitas? Sejauh mana dunia sufi menjawab itu semua? Dan bagaimana para lembaga-lembaga tasawuf dan thorikoh selama pandemi COVID-19 sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Rio Sanjaya. Wah, Masya Allah ya, jauh-jauh dari Pontianak. Untuk itu, dimohon untuk Ustadz untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan ambil satu. Saya ulangi. Halo? Suara saya jelas? Ya, jelas Ustaz, silakan. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kang Rio Sanjaya dari Pontianak ya. Oh, dekat berarti dengan tentang masjid yang saya sampaikan tadi. Adanya di Pontianak itu. Masjid Bilioner, Masjid Munjalan. Baik, tentang pertanyaan dari Kang Rio ini akan saya mulai dengan satu kisah dari Imam Al-Ghazali. Beliau dalam kitabnya mengisahkan ada seorang yang bernama Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Nggak pernah tertinggal baca Quran. Baca Qurannya sering hatam. Tahajudnya nggak pernah terlewat. Abu bin Hisham ini. Kemudian Abu bin Hisham satu malam ketika akan tahajud, pokoknya ahli ibadah lah Abu bin Hisham ini. Satu malam beliau mengambil air wudhu di dekat telaga tempat beliau sering wudhu itu. Rupa-rupanya di sana muncul sesosok makhluk. Rupanya ini adalah malaikat yang menyamar. Siapa Anda? Saya malaikat, kata makhluk ini. Lalu kenapa Anda di sini? Lalu apa yang Anda bawa di tangan kanan itu? Jadi ada sosok makhluk, malaikat, menyerupakan seperti manusia membawa kitab. Lalu apa yang Anda bawa di tangan kanan itu? Ini adalah catatan nama-nama manusia yang dia mengaku cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai dia. Begitu ya. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Jadi cintanya gayung bersambut, cintanya terbalas. Nah, kita mengaku cinta pada Allah, apakah Allah cinta pada kita? Itu yang kita belum tahu. Mudah-mudahan cinta kita terbalas oleh Allah. Kita mengaku cinta pada Allah dan Allah pun mencintai dia. Kata Abu bin Hisham ini, tolong cari, ada nggak nama saya di dalam kitab itu? Dicari-cari. Hei Abu bin Hisham, namamu nggak tercatat dalam buku ini, dalam kitab ini. Begitu. Tolong sekali lagi, cari nama saya, ada nggak di sana? Sudah kukatakan namamu nggak ada di sini. Menangislah Abu bin Hisham ini sejadi-jadinya. Percumalah puasa saya, puasa sunnah saya, bangun malam saya, bacaan Quran saya. Kalau saya tidak termasuk pada orang yang mengaku cinta pada Allah. Kenapa saya nggak tercatat? Hai Abu bin Hisham, kata malaikat ini. Bukannya aku tak tahu kau bangun malam. Bukannya aku tak tahu kau sering baca Quran. Ketika aku akan menulis namamu pada kitab ini, Allah melarangku. Apa alasannya? Kau hanya mementingkan dirimu sendiri saja. Kau hanya sibuk dengan ibadahmu saja. Kau tahu ada tetanggamu kelaparan. Kau tahu ada tetanggamu kelaparan. Kau nggak pernah menjenguk dia, menyantuni dia. Padahal kau tahu keadaannya. Dia kelaparan. Putus pendidikannya. Kau hanya sibuk dengan ibadahmu saja. Kau pernah didatangi oleh sanak familimu yang punya hutang banyak. Dia datang kepadamu untuk minta ditolong. Padahal kamu mampu untuk menolongnya, tapi kamu pura-pura tak mampu. Begitu ya. Hai Abu bin Hisham, kalau kau hanya sibuk dengan ibadahmu saja, itu hanya untukmu. Hanya untukmu saja. Tapi kalau kau bantu orang lain, Allah akan menolongmu. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Maka harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas. Imam Al-Ghazali pun dengan kesibukan dunia spiritual beliau
Bahkan dalam kisah yang saya baca, beliau pun tidak, beliau pun sering terjun ke masyarakat. Bagaimana mendandani jembatan, bagaimana beliau bareng-bareng dengan masyarakat mengurus lingkungan. Luar biasa. Padahal kita tahu bahwa beliau, Imam Al-Ghazali itu, yang kita kenal sebagai tokoh sufi. Tapi beliau tidak hanya sibuk dengan spiritualnya sehingga lupa kepada lingkungan. Tidak. Beliau sama-sama dengan masyarakat. Sama-sama membangun desa. Barangkali kalau kita di dunia sekarang sama-sama membangun desa. Sama-sama punya kepedulian. Sama-sama bekerja sama untuk membangun lingkungan. Begitu ya. Maka harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Adapun untuk tadi bagaimana dunia torekoh sehingga terjun langsung kepada ini ya. Tapi setidaknya yang ingin saya jawab adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Kita bisa bagi waktu. Begitu ya. Karena semua likulli syai'in hakun. Segala sesuatu ada haknya. Allah ada hak untuk disembah. Begitu ya. Lingkungan kita, keluarga kita, semua pun ada hak untuk kita pedulikan mereka. Begitu ya. Melalaikan salah satu hak, itu suatu kezaliman. Maka hablum minallah, hablum minan-nas. Bagaimana kita bisa adil untuk membagi-bagi itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai situ dulu untuk menjawab ini. Barangkali ada yang menambahkan, boleh. Baik, hatur nuhun Ustaz. Gimana, Kang Rio sudah terjawab ya, cukup. Kemudian untuk sesi selanjutnya, ini udah ada yang mengacungkan tangan ya. Bertanya, silahkan kami persilahkan kepada Kang Teddy Sapriyadi dari Seman 1 Cisarua untuk meng-on-kan audio dan videonya. Kang Teddy dari Seman Cisarua. Iya Teh. Ya, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya Ustadz. Dengan tema remaja bawa perubahan, sebagai generasi remaja kadang ngerasa malas, kurang kurang bersemangat dalam menjalankan aktivitas maupun ibadah. Nah, bagaimana tips menurut Ustadz pribadi agar kita tuh tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan ibadah kepada Allah agar tetap istiqomah di jalannya. Syukran jazakallahu khairan. Baik, langsung saja. Halo? Jelas suara saya? Jelas Ustaz. Oh, jelas, ya. Baik, saya langsung aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Kang siapa namanya? Kang Teddy Sapriyadi. Kang Teddy. Baik, Kang Teddy. Bahwa sifat iman itu al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik turun. Begitu ya. Iman itu naik turun. Kan iman itu macam-macam. Ada iman yang terus naik terus sampai ke ujung. Imannya para nabi, para rasul. Terus naik. Nggak pernah turun-turun. Naik sifatnya. Ada iman itu tetap. Nggak naik, nggak turun. Imannya para malaikat. Nggak naik, nggak turun. Tetap imannya. Iman malaikat itu. Sedangkan kita, manusia biasa macam kita, yazidu wa yankus. Naik, turun. Begitu ya. Naik, turun. Tapi setidaknya ketika turun itu tidak sampai, tidak sampai meninggalkan yang wajib. Barangkali ketika imannya naik, sholat sunnahnya nggak pernah tertinggal, tahajud, baca Quran, begitu ya, dan lain sebagainya. Lalu setidaknya ketika iman turun tidak sampai meninggalkan yang wajib. Setidaknya barangkali yang ditinggalkan hanya yang sunnah, yang biasanya
Qobliyah ba'diyahnya selalu dijalankan, ketika imannya turun barangkali meninggalkan qobliyah ba'diyahnya barangkali. Tapi bagaimana agar kita berusaha, tapi kita ikhtiar. Bagaimana iman kita tidak sampai benar-benar turun drastis, begitu ya. Ikhtiar kita bagaimana? Di antaranya adalah kita bergaul dengan lingkungan, begitu ya, lingkungan yang baik, gitu ya. Maka berjamaah, itu ya, berjamaah. Bukankah singa akan mudah menerkam kambing yang sendirian? Tapi kalau berjamaah, begitu ya, singa pun berpikir ulang untuk menerkam dia. Maka berjamaah. Kita punya komunitas bagus, komunitas apa itu ada one day one juice, gitu, odos begitu ya. One day one juice. Wah, satu hari ini harus dapat 1 jus. Kita semangat. Saling menyemangati. Gitu ya, saling menyemangati. Kemudian kita punya komunitas, misalnya komunitas tahajud. Tahajud bersama, tapi boleh itu ya. Komunitas tahajud, misalnya saling mengingatkan jam 2 bangun bersama misalnya. Walaupun kita berjauhan tapi bisa saling mengingatkan. Tapi memang afdolnya tahajud ini ya sendirian sih, begitu ya, afdolnya. Tapi untuk berproses, begitu, untuk berproses kita boleh, begitu ya, berjamaah. Walaupun memang afdolnya tahajud itu kita harus punya amalan yang sirriyah, hanya kita dan Allah yang tahu afdolnya. Tapi untuk menunjang ke sana, kita bisa, begitu ya, membangun satu komunitas untuk menjalin kebersamaan ini. Nah, maka perlunya adanya bergaul dengan lingkungan yang baik, agar ketika kita mulai lemah, ada teman kita yang memberikan teguran, ada teman kita yang memberikan nasihat. Kalau kita sendiri punya masalah, ditanggung sendiri. Gitu, maka mudah depresi kita. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, ketika kita lemah, ada yang menasehati kita. Mudah-mudahan iman kita terus pada on, begitu ya. Iman kita tidak sampai turun drastis, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama Kang Teddy. Terjawab ya Kang Teddy. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan di Room Zoom sudah kami tutup, tapi kita masih banyak punya door prize yang akan kita buka nanti sesi tanya jawab kembali di Instagram kita, Heroes Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kita ada menghibau untuk teman-teman mereview materi yang dengan menuliskan kesan-pesan rangkuman pemateri saat tadi materi berlangsung, dan untuk review terbaik akan kita pilih dan akan kita posting di IG. Untuk pemenang nanti akan kita umumkan langsung di Instastory kita. Jadi setelah Zoom berakhir, teman-teman boleh buka Instagram Heroes Kabupaten Bandung Barat untuk sesi-sesi pertanyaan selanjutnya. Kita yang akan aja buat teman-teman view seperti itu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Slamatur Anom yang telah mengisi materi pada acara ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita penutup, ada sambutan dari anggota DPRD Jawa Barat, yaitu Kang Bapak Aep Nurdin, SAG.
Pak Aibnya udah masuk? Kayaknya Pak Aibnya belum masuk ya. Ya, kita tunggu dulu. Sambil kita nunggu Pak Aib, kita refreshing dulu bentar, teman-teman. Ada kira-kira di sini ada yang mau speak up. Kira-kira kesan dan pesan selama tadi acara berlangsung tuh apa aja? Boleh nih teman-teman open mic nih yang tadi nggak keburu nanya. Kang Ahmad Dahlan Nasroh dari UIN Alauddin Makassar. Wah, mantap nih dari Makassar. Nih, Kang, boleh di open mic sama videonya. Kira-kira kesan dan pesan setelah tadi acara berlangsung, boleh di-share ke kita. Nah, ini Kang Dahlan. Mohon maaf sebelumnya. Tadi itu cuma mau bertanya raise hand, tapi karena sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kesan, kalau kesan saya itu acara ini sangatlah baik karena mengubah mindset kita darinya yang merasa sulit mengalami sesuatu itu tadi itu diberikan sebuah pencerahan untuk melakukan sebuah perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Kak. Ya. Suaranya terdengar, Kak? Tadi suaranya kurang terdengar, mohon maaf, Kang. Oh, maaf Kak, soalnya jaringan di sini kurang mati lampu. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa ya. Sambil nunggu Bapak Aib. Nih, karena waktunya masih banyak, sambil nunggu Bapak Aib juga, kita boleh jawabin satu pertanyaan lagi ya. Yang tadi belum terjawab, ini ada di room chat. Kita random aja ya pertanyaannya. Nih dari Imam Hilmi Saputra Seman 1. Cara hadapi pengaruh pola pikir para remaja yang cenderung mengikuti pemikiran Barat bahkan sampai sekuler terhadap Islam. Bagaimana cara diri kita untuk tetap berpegang teguh pada Islam di balik pengaruh Barat? Terima kasih. Mohon izin Ustadz untuk menjawab. Sedang masih di room. Baik. Masih di room. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kang siapa tadi? Baik. Untuk menghadapi pemikiran sekuler, begitu ya, pemikiran yang sekuler. Maka sebagai penangkal, maka dalam kajian ini saya tadi awali dengan ilmu dan iman tadi ya. Maka ini sebagai penangkal semuanya. Ilmu, iman, ibadah. Ketika ilmunya mantap, hati-hati dengan apa yang kita baca. Begitu ya. Ilmu ini bisa kita dapatkan dari kita banyak baca, dari kita ikut pengajian. Kita harus punya guru ya.
Kita harus punya guru, syukur guru kita itu kita tahu latar belakangnya guru kita, syukur nyambung sanadnya sampai Rasulullah. Begitu ya guru kita itu. Kita di mana kita ada permasalahan, ada tempat kita untuk bertukar pikiran, ada tempat kita untuk mengadukan persoalan yang kita tak paham. Kita baca, banyak baca bagus. Maka tapi tetap harus ada gurunya. Ketika jangan sampai kita menafsirkan sesuatu hadis, kita menafsirkan satu ayat hanya dengan pemikiran kita tanpa guru. Maka banyak baca, maka hati-hati dengan yang kita baca. Maka ketika yang kita baca adalah kitab-kitab yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kita sudah tahu bagaimana literatur bacaan kita ini sudah terkonsep begitu ya. Ketika kita menemukan literatur yang berbeda begitu ya dengan kita akan punya benteng di sana. Begitu ya. Kenapa orang mudah terpengaruh oleh bacaan yang enggak baik? Dia mudah terpengaruh dengan budaya sekuler dari bacaan dari buku-buku yang dia baca. Karena dia dia tidak berawal yang nilai-nilai iman dia. Maka sebelum kita membaca buku-buku, ya, kita boleh membaca buku apapun gitu ya, dari buku yang sekuler apapun, untuk sebagai bahan referensi kita, agar kita tidak sampai terjerumus ke sana. Tapi sebelumnya kita sudah punya bekal, kita punya filter, begitu ya, kita punya filter. Maka sekarang kita sudah terlanjur, maka alangkah baiknya kita datang kepada orang yang ilmunya mantap, kepada guru kita sampaikan apa yang kita baca, ada bahan diskusi kita. Ketika apa yang kita baca ini tak baik, nanti akan ada respon dari guru-guru kita ini, agar kita bisa menangkalnya. Maka hati-hati, baca itu baik, tapi ketika kita tidak punya filter, hati-hati, apalagi sekarang ini dengan dunia internet, kita bisa banyak baca dari Google, dari apapun bisa kita baca. Kalau kita nggak punya filter, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh aliran-aliran yang tak jelas, begitu ya. Maka filter tadi, ilmu dan iman, kita ada gurunya, ibadah yang mantap, agar ketika filter ini mantap, kita tidak mudah terpengaruhi baik dari yang tak baik, dari lingkungan yang tak baik, begitu. Maka ketika ilmu dan iman itu sudah mantap tadi ya, sudah diawali dengan ilmu yang mantap, iman yang mantap, kemudian kita punya guru, kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, maka karakter kita akan benar-benar terbentuk. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Terjawab ya, Kang? Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ayep Nurdin SAG MSI selaku anggota DPR Jawa Barat. Untuk itu, selanjutnya sambutan dari Ketua DPR Jawa Barat, yaitu Bapak Ayep Nurdin SAG MSI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya merasa terhormat bisa bertemu dengan adik-adik sekalian yang bergabung di Hiros ya. Dan kemarin betul Hiros. Alhamdulillah, yang pertama mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai dengan target, keinginan kita, dan Hiros ini mudah-mudahan jadi tempat berhimpunnya para pemuda, para pelajar yang cerdas, insya Allah.
Amin. Sebagai sambutan, yang pertama, salam kenal, silaturahim. Yang kedua, semoga Hiros ke depan semakin berkembang di setiap sekolah, khususnya yang ada di Bandung Barat atau di Bandung Raya atau di Jawa Barat ini, dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang bergabung di Hiros, maka insya Allah semakin banyak kita yang masa depan yang ke depan, insya Allah. Yang keempatnya adalah terkait dengan pesan mungkin. Ya. Yang pertama memang alhamdulillah kita masih pelajar, ada yang sudah mahasiswa, atau mungkin ada yang mau persiapan ke kampus dan sebagainya. Memang kita harus menyiapkan diri ya untuk untuk masa depan kita, karena masa depan itu ada di tangan kita. Kalau kita tidak membuat perencanaan hari ini, maka kita akan tertinggal. Jadi kepada teman-teman Hiros, buatlah perencanaan dari mulai hari ini untuk masa depan kita. Mungkin ada yang mau jadi politisi, persiapan dari sekarang. Mungkin ada yang mau nyalon bupati nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan harus persiapan dari sekarang. Mungkin ada yang mau jadi pengusaha harus persiapan dari hari ini. Mungkin ada yang ingin jadi birokrasi atau apapun. Maka dosen dan sebagainya, dokter atau sebagainya, maka harus dipersiapkan hari ini. Jadi kita jangan telat merencanakan. Jadi jangan sampai telat merencanakan untuk masa depan. Kita harus sukses sebelum usia 40 tahun. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa seluruh para tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional kita, lokal kita, dan sebagainya, itu dia sudah punya rencana dari masa mudanya. Barang siapa yang telat merencanakan untuk masa depannya, maka dia di masa yang akan datang akan tertinggal. Oleh karena itulah, maka saya mau berpesan, persiapkanlah rencana kita, masa depan kita dari mulai hari ini. Mimpi hari ini adalah kenyataan pada masa yang akan datang. Jadi kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin. Jadi kita hari ini harus betul-betul bermimpi untuk masa depan kita, agar masa depan kita itu bisa tercapai. Kenapa? Karena mimpi hari ini adalah kenyataan pada masa yang akan datang. Bercita-citalah yang tinggi, yang baik, karena cita-cita yang baik itu kalaupun tidak tercapai akan menjadi sebuah nilai kebaikan. Jadi buatlah sebuah perencanaan, walaupun kita masih muda, untuk menyiapkan masa depan kita agar masa depan kita cerah. Mungkin hari ini kita bekerja keras, bekerja, cek bahasa Sunda mama, tapi masa depan akan menjadi perah. Jadi kalau kita hari ini mengejar cita-cita kita, maka depan kita akan menjadi perah. Kita punya pengaruh, kita punya berhasil dan sebagainya. Jadi itu saja mungkin sebagai pesan, muatan pesan dalam sambutan ini, dan mudah-mudahan teman-teman adik-adik yang ada di Hiros mudah-mudahan semakin berhasil, sukses, banyak temannya, banyak anggotanya, dan rencanakanlah untuk masa depan dari mulai hari ini. Kalau kita telat membuat sebuah perencanaan, maka kita akan tertinggal di persaingan untuk masa yang akan datang. Karena orang yang berhasil, dia adalah orang yang punya perencanaan dan punya cita-cita dari mulai hari ini. Itu saja mungkin semangat para teman-teman Hiros yang mengadakan webinar ini. Mudah-mudahan kita bertemu di masa yang akan datang dengan penuh kesuksesan, ridho Allah, dan juga mendapatkan di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan pada acara kali ini.
Dan alhamdulillah teman-teman kita udah di penghujung acara ya. Gak kerasa tadi kita mulai jam 10, sekarang waktu udah menunjukkan zuhur ya. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir di Saya acara. sudah ya. Yang telah. Ada acara lagi sudah ya? Iya Pak. Sudah ya? Oke. Mohon Pak, mohon mangga. Oh, terima kasih ya. Iya sama-sama Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Semoga perjumpaan kita nggak sampai di sini ya. Kita masih bisa jalin komunikasi. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi di satu tempat, suatu acara. Intinya jangan lepas silaturahmi. Terima kasih, kami tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Teman-teman semua tetap stay tune di grup WA ya, karena bakalan ada informasi-informasi lainnya yang bakal kita kasih, karena kita masih punya banyak door prize buat dibagiin ke teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau mungkin banyak kendala dari tadi awal sampai akhir. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah bergabung. Semangat berjuang, terima kasih atas perjuangannya. Lagi ngomong aku lagi ngomong. Kalian teman-teman semua, kalian hebat. Terima kasih atas perjuangannya telah mengikuti webinar rebahan dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Makasih banget ya Allah. Hey. Dan untuk sekarang kita sholat zuhur dulu ya di rumah masing-masing. Kalau berjamaah susah. Apa sih Sania? Pengen gombal tapi gimana tuh udah gak bisa.